Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdus Salamil Latif. Saya dari kelas RE2D dengan NIM 434243313 dengan absen 11. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian driver motor AC dan driver motor DC. Karena disuruhnya dua ya. Nah, BTW saya sudah merekam tapi cuma satu. Nah, driver motor sendiri adalah rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pengendali motor DC, nah, atau motor AC. Pengendali driver motor itu untuk mengendalikan. Driver ini menjadi penghubung antara rangkaian kontrol dengan motor, karena komparator sendiri itu tidak memiliki arus yang cukup atau arusnya kecil yang tidak akan cukup untuk menggerakkan motor secara langsung. Oleh karena itu ada driver motor ini yang berfungsi untuk menguatkan arus sekaligus mengatur arah putaran arus. Nah, saya akan menerangkan di apa namanya untuk rangkaian driver motor yang DC dulu. Di sini saya menggunakan driver motor DC tipe hybrid dengan yang tersusun dengan beberapa transistor yang membentuk pola menyerupai huruf H, sehingga polaritas tegangan pada motor dapat dibalik. Akibatnya motor dapat berputar maju maupun mundur tanpa mengubah satu D. Di sini ada rangkaiannya untuk yang motor DC. Ini adalah rangkaian saya uh, untuk project ini di project di matkul lain. Saya gunakan karena ini ada driver motornya, yaitu driver motor DC ya di sini ya. Di sini ya, yang di belakang ini driver motor DC. Yang belakang ini saya tidak akan menerangkan. Pokoknya ini menggunakan komparator, yaitu LM339 sebagai logika atau otaknya yang akan dikirim ke motor untuk apakah disuruh maju atau mundur. Saya menjelaskan rangkaian ini untuk average atau driver motor atas dan bawah ini sama saja karena ini memang ada dua di project ini, pokoknya seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya ini adalah komparator LM339 ini membandingkan sinyal, maksudnya membandingkan sinyal ke kontrol. Nah, sinyal kontrol itu diteruskan ke rangkaian hybrid ini. Nah, ini ada untuk M1A dan M1B, yaitu M1B ini M1A. Nah, ini untuk pasangan transistornya ya. Pasangan transistornya itu jika aktif maju ini ya. Ini aktif M1A masuk sini. Nah, dari 5 volt ini masuk ke transistor PNP. Nah, itu masuk ke motor dan diteruskan ke NPN dan baru ke groundnya, yaitu akan karena dari 5 volt ke ground jadinya konfigurasinya adalah maju. Nah, motor berputar maju. Nah, jika logika kedua dijalankan dalam 39 dengan logika kedua, yaitu yang M1B aktif, dia akan dari yang ground ini NPN masuk ke motor lalu ke PNP. Nah, motor PNP terus ke 5 volt ini jadinya motor konfigurasinya dibalik, jadinya motor berputar mundur. Nah, di sini itu ini sebagai rangkaian ini konsep elektronika daya pada perangkat ini, yaitu rangkaian ini menerapkan konsep elektronika daya berbasis switching atau saklar elektronika. Ini sebagai saklar elektronik. Nah, transistor ini digunakan sebagai saklar yang mengatur aliran daya dari sumber ke motor. Saat transistor berada pada kondisi on atau saturasi, arus mengalir ke motor sehingga motor putar. Saat transistor off atau cut off, arus terputus. Nah, ini kan on ya, misalnya ini on, nah terus mati, terputus. Nah, ini on, ini
ini hidup tapi hidupnya mundur, kalau yang ini on. Nanti bisa cut off. Nah, pada kondisi bridge ini itu untuk menentukan arah juga, jadi arah putaran motor itu dapat melaju maupun mundur. Nah, untuk komponen elektronik yang digunakan di rangkaian driver motor DC ini ada transistor PNP dan NPN. Nah, sebagai saklar elektronik itu dan sebagai pembuat atau driver motor untuk habis ini untuk menentukan arah putaran motor. Nah, tentu saja ada motor DC berfungsi sebagai beban, nah, yang mengubah energi listrik jadi energi mekanik yang berupa putaran. Dan ketiga ada resistor di sini berfungsi membatasi arus yang masuk ke basis transistor agar transistor bekerja aman serta bisa stabil. Tentu saja untuk hidup kita membutuhkan catu daya atau DC supply untuk menyediakan energi listrik, nah, yang dibutuhkan menggerakkan motor melalui rangkaian driver motor ini. Nah, untuk rangkaian AC sendiri saya tidak ada itu apa namanya rangkaiannya, tapi untuk penjelasannya kurang lebih sama, yaitu khususnya sebagai driver atau ya pengendali, mengendalikan motor AC berdasarkan sinyal kontrol yang masuk. Nah, karena sinyal kontrol ini berdaya kecil, nah, driver motor ini uh, mengendalikan dan membesarkan arus. Jadi agar driver ini untuk menggerakkan motor ini kan membutuhkan arus yang besar. Jadi kita menggunakan driver motor ini agar motor AC itu lebih aman dioperasikannya. Mau itu logikanya dari LM339 atau dari yang lain, komparator lain. Kalau di ya ini cara kerjanya sama saja. Driver dapat sinyal dari komparator teruskan ke kerangkaian driver motor AC, sama aja AC/DC tadi, menentukan komponen saklar dari sehingga tekanan AC dapat dialirkan ke motor sebagai saklar penghubung yang bisa mengendalikan mati atau hidupnya ataupun maju mundurnya kalau pakai rangkaian hybrid tadi. Terus konsep elektronik gaya pada perangkat ini di rangkaian AC ini mengendalikan penyaluran daya AC ke motor menggunakan saklar semikonduktor. Saklar semikonduktor di AC ini ya ada beberapa ya, ada kayak Triac, FCR, yang lain-lain. Nah, komponen daya bekerja sebagai saklar elektronik yang mengatur kapan daya AC dialihkan ke motor, kapan motor itu hidup, kapan motor itu mati juga, sehingga motor dapat dikendalikan dengan aman tanpa membebani rangkaian kontrol. Nah, komponen daya yang digunakan ya triac atau SCR sesuai rangkaian sebagai saklar daya AC, optocoupler atau optotriac jika ada ya ini sebagai isolasi antara rangkaian kontrol dan rangkaian daya agar lebih aman saja. Nah, itu untuk tentu saja resistor sebagai pembatas arus dan pengatur kerja komponen. Tentu saja yang terakhir adalah motor AC sebagai beban yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mungkin akan ada relay dan lain-lain di komponen energi daya ini agar lebih aman saja. Mungkin sekian, begitu saja penjelasan tentang driver motor AC maupun DC ya. Intinya sama karena sama-sama driver motor, mau AC mau DC sebagai pengendali. Mungkin di komponennya saja yang berbeda karena ya berbeda. Itu saja dari saya. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Salam Latif undur diri.